Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Fira Fiandani dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini, saya akan meresum materi hari pertama PBAKU dan hari kedua PBAKU. Nah teman-teman, jadi saya akan mengambil 6 materi yang dimana saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, kita langsung saja ke materi pertama. Materi ini disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Malang, yaitu Bapak Dr. Haji Isra Gunajah MAG, tentang sasaran strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di bidang pengembangan dan kelembagaan. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini terdiri dari 7 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Tarbiyah. Perlu diketahui bahwa saat ini Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah menjadi magnet internasional atau telah mendapat pengakuan dan reputasi internasional, yang dimana terdapat 39 negara lain yang mempercayakan dirinya pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Oleh karena dengan ada halnya tersebut, universitas kita sedang memperbanyak mengikuti event nasional, internasional, mahasiswa abroad, kemudian program studi internasional, dan lain sebagainya untuk mengembangkan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan memperkenalkannya ke dunia internasional. Lalu apa saja sasaran strategis yang dimaksud oleh Bapak pemateri kita? Pada pertama beliau menjelaskan yang dimana yang pertama itu adalah sasaran strategis antar institusi atau perguruan tinggi, di mana kerjasama antar perguruan tinggi ini merupakan upaya untuk memecahkan isolasi institusional yang dihadapi perguruan tinggi pada skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu masing-masing perguruan tinggi untuk mengembangkan dan melakukan pencapaian yang lebih besar. Contohnya nih, universitas kita saat ini berhasil masuk 10 besar universitas Islam terbaik di Indonesia, dan akan menjalin kerjasama dengan lembaga perankingan dalam rangka mendapatkan ranking perguruan tinggi di dunia nih. Kemudian yang kedua, sasaran yang kedua adalah kerjasama di bidang industri dengan perusahaan-perusahaan multinasional dalam rangka meningkatkan pendidikan dalam bidang pelatihan dan kemahasiswaan, sehingga universitas kita saat ini sudah dipercaya untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di dunia kerja perusahaan-perusahaan besar nih. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu sasaran kerjasama dengan lembaga publik, di mana saat ini kita bekerja sama dengan BUMN atau BUMD dalam rangka pelatihan mahasiswa berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan serta penelitian dan akses informasi ketenaga kerjaan. Lalu yang terakhir adalah bekerja sama dengan lembaga sosial kemasyarakatan. Contohnya yaitu IDT, yaitu untuk memperkuat posisi kelembagaan. Nah, selain keempat hal tersebut, saat ini Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sedang melakukan beberapa upaya pengembangan dan kelembagaan untuk pembangunan dan kerjasama. Misalnya nih, pembangunan kampus ketiga dan keempat di Malang Selatan yang insya Allah akan dikembangkan dari dana MSI yang dikomitmenkan untuk Mahat, ruang kelas, fakultas teknik, dan fakultas lain. Nah teman-teman, itulah tadi materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Isra Gunajah MAG. Kemudian kita lanjut ke materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG dengan tema kita adalah the best human material. Menurut beliau, mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Menurut beliau, orang yang memiliki mental spiritual terdiri dari 3 indikator.
Oke teman-teman, kita lanjut ya. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator. Yang pertama, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Berpikir ilmiah adalah metode berpikir yang didasarkan pada logika deduktif dan induktif. Kemudian yang kedua adalah berperilaku islami, yaitu dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara dengan sopan. Ketiga, menjadi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan terampil dalam masyarakat, baik di kelas dengan mendengar materi dari dosen, mengikuti seminar, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, jadi Bapak pemateri kedua juga menjelaskan bahwa kita sebagai seorang mahasiswa bukan hanya harus aktif dalam dunia perkuliahan, namun juga harus aktif dalam lembaga organisasi. Misalnya nih UKM yang ada di kampus. Karena nanti saat kita akan lulus, mahasiswa itu akan dimintai untuk mengumpulkan SKKM atau satuan kredit kegiatan mahasiswa yang dituangkan di dalam SKPI, yaitu surat keterangan pendamping ijazah yang didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Ada pesan dari Bapak pemateri kedua, yaitu janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Karena segala keluh kesah yang dihadapi bisa dituangkan dan disampaikan kepada lembaga kemahasiswaan atau UKM yang ada di universitas. Maka dari itu, jangan hanya aktif di kelas, namun juga aktif di organisasi. Perlu diketahui bahwa lulusan Universitas Islam Negeri Malang tidak hanya menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan umum, namun juga diajarkan ilmu keagamaan. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi ketiga. Saya akan memilih materi dari UKM, yaitu DEMA atau sering disebut dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA saat ini diketuai oleh Kak Farhan Adi Murosadi dari jurusan Farmasi dan wakilnya Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OIMK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Adapun fungsinya yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA Universitas. Kemudian mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Terakhir, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian materi keempat yaitu dari SEMA atau Senat Mahasiswa. Saat ini Senat Mahasiswa diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan juga HMJ. Adapun fungsinya yaitu sebagai fungsi advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Adapun tugasnya yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA-U, kemudian memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DEMA-U. Selanjutnya, memfasilitasi aspirasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U dan merancang dan menetapkan peraturan organisasi di Universitas Islam Negeri Malang, terutama peraturan DEMA. Ada terakhir,
menjadi mitra kerja dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenangnya juga banyak, nanti bisa dilihat sendiri ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi kelima, yaitu pembicaranya adalah Bapak Muhammad Hasanuddin Wahi dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Di sini beliau memberikan kita peta sebaran kasus COVID-19, baik jumlah kasus di dunia maupun jumlah kasus di Indonesia. Kemudian ada kunci mengendalikan pandemi. Ada dua, yaitu vaksinasi dan disiplin prokes. Ada juga dampak terhadap pandemi COVID-19, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Yang didampak pandemi di sektor ekonomi: 1. Melemahnya daya beli. 2. Hilangnya pekerjaan. Di sektor pendidikan, itu ada angka putus sekolah, di mana anak harus bekerja, persepsi orang tua, kekerasan pada anak dan resiko internal, serta terakhir penurunan capaian belajar. Kemudian ada di sektor sosial, itu meningkatnya angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Selain dampak, beliau juga memberikan kita kebijakan di sektor pendidikan. Yang pertama ada bantuan kuota, yang kedua bantuan subsidi upah, ketiga bantuan UKT, dan yang kelima rumah sakit pendidikan. Lanjut, di sini beliau juga menjelaskan tentang pentingnya kolaborasi hexahelix, di mana kolaborasi hexahelix berarti model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Contohnya yaitu komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis universitas, partai politik, ataupun media massa. Ada juga 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama ada kemajuan teknologi, kemudian ada agama, dan terakhir ada pasar. Ada juga di sini peran dan peluang UIN atau PTKIN. Yang pertama ada arus utama pengembangan teknologi digital, kemudian link and match dengan sektor industri. Ketiga menjadi kekuatan socio-teknopreneur. Terakhir epicentrum ajaran agama inklusif. Kemudian yang terakhir, beliau di sini menjelaskan bagaimana cara untuk menjadi generasi unggul khusus untuk kita nih. Ada 4. Yang pertama adalah keagungan moral dan spiritual. Yang kedua adalah gandrung ilmu pengetahuan. 3. Memiliki digital quotient. Dan terakhir peduli sosial. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi terakhir, yaitu materi ke-6. Di sini temanya adalah moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Di sini beliau menjelaskan apa sih itu Islam moderat. Kita awali dengan definisi moderasi. Secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Kemudian secara terminologis, yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tazawun antara rasio atau logika teks serta konteks. Ada 2 dasar teologisnya, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, serta legal opinion of the Church and Muslim scholars. Pertanyaan selanjutnya di sini adalah kenapa moderasi relevan dan argen di Indonesia? Yang pertama adalah karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin
yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni intern antar pemeluk agama. Yang kedua adalah historitas Islam di Indonesia. Historinya panjang ya. Selanjutnya adalah karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan. Terakhir, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terakhir adalah apa saja sih peran mahasiswa? Yang pertama adalah mahasiswa harus memerankan diri secara of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Yang kedua adalah mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Terakhir, mahasiswa harus cerdas, akademik, regionalis, dan berkebinekaan. Oke teman-teman, jadi sudah habis ya resume materi dari beberapa pemateri yang saya jelaskan. Itu ada 6 materi tadi, dan itu adalah hasil resume baik dari hari pertama PBAKU maupun hari kedua PBAKU. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.